benar, Yesus yang datang itu sebagai juru selamat. Padahal dalam teori kitab suci Kristen tidak pernah ada satu ayat pun Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Yesus itu bukan Isa. Hati-hati, Yesus bukan Isa, Bible bukan Injil. Ini kita harus tahu, kita harus komplain bahwa Injil itu adalah kitab suci orang Islam. Mana Injil itu? Injil itulah Al-Quran. Mana Taurat Musa itu? Taurat Musa itulah Al-Quran. Mana Zabur Daud itu? Zabur Daud itulah Al-Quran. Al-Quran adalah rangkuman dari keseluruhan firman Nabiullah. Makanya saya masuk Islam. Karena saya tahu bahwa Nabi Isa yang sebenarnya itu adalah Al-Quran. Yesus itu bukan Isa. Untuk membuktikannya saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah. Siapa yang masih simpan fotonya Nabi Muhammad? Ada enggak? Ayo angkat tangan. Ada enggak? Kenapa Nabi Muhammad enggak punya foto? Karena di zaman Rasulullah belum ada tukang, ya gampang sekali nggak bisa jawab. Kalau di zaman Nabi Muhammad nggak ada tukang foto, apa penyebabnya? Ayo, jawab. Karena zaman pada waktu itu belum memasuki strata modernisasi, belum modern, kuno. Makanya tidak ada kamera. Nah kalau Nabi Muhammad di zamannya tidak ada kamera, bagaimana dengan Nabi yang 576 tahun ada fotonya, Yesus? Ini orang Manado bilang cerita mati. Sudah kartu mati kalau sudah gini. Tolong dipertanggungjawabkan itu. Ya alhamdulillah saya masuk Islam. Alhamdulillah saya diberi petunjuk oleh Allah masuk Islam. Tapi pendeta-pendeta lain tetap bertahan pada argumen itu. Lalu saya difitnah di internet, di mana-mana. Oh itu pendeta gila yang masuk Islam, jangan percaya. Orang stres. Saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila. Untuk membuktikan juga orang Kristen gila begini, panggil Muslim yang dari kecil memang sinting. Lalu panggil profesor doktor yang pendeta, lalu bertamu ke rumah pendeta. Tanya sama Muslim yang sinting, bos, di mana Tuhan? Pasti Muslim yang sinting arahkan telunjuknya di atas. Betul atau tidak dalam konsep ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim di tempat yang maha tinggi. Karena di rumahnya pendeta, saudara tanya sama sang pendeta, Pak Pendeta, lah baik, mana Tuhan? Lalu dia bilang itu yang di dinding sana. Mari kita belajar filsafat, enak sekali filsafat ini. Itu yang di dinding sana. Yang mana? Yang sebelah kanan? Bukan. Yang sebelah kanan kita POP. Yang sebelah kiri? Bukan. Kita sebelah kiri kita POMA. Yang mana? Yang ada begini. Bukan main ini manusia dari mana mau disalib ini. Ini betul-betul Paulus punya pekerjaan dan Romawi akibat dendam, dengki, iri hati terhadap kehadiran Nabi terakhir penyempurna keseluruhan kitab Nabi-Nabiullah. Wa'id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa basisran bi rasuliyyati min bani Nuh Ahmad fala majahum bil bainati qallu hisazirun mubin. 600 tahun belum datang Nabi Muhammad, Nabi Isa sudah menginformasikan, hai Bani Israel, aku Rasulullah datang di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku, Taurat. Tetapi akan datang di tengah-tengah kamu
ismuhu Ahmad. Ahmad namanya, Nabi Muhammad. Tapi Yahudi berkata, inilah sihir yang nyata. Dan saya pernah belajar di Yahudi, di Israel, S2 saya, Introduction Old Testament. Saya pernah studi di Israel. Ternyata orang-orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad. Dan mereka katakan, kami tahu siapa Nabi Muhammad itu. Dan walaupun kami tahu, anak cucu kami tidak akan percaya terhadap Muhammad. Dari sini ini persoalan prinsip dan mendasar. Lalu Yahudi mempermainkan kitab perjanjian lama yang notabene 30%-nya dari Kejadian sampai Maleakhi masih sama dengan Quran. 70% dongeng Yahudi. Yahudi yang merekayasa. Lalu perjanjian baru itulah yang dipalsukan, direkayasa secara spekulatif dengan permainan filsafat Paulus. 95% dongeng dan tahyul Paulus. Jadi nabi-nabi itu ditukar, sinyalemen nama nabi-nabi ditukar oleh Yahudi. Paulus inilah orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam menjadi Yesus. Maka yang paling tepat agama Kristen itu bukan pengikut Isa. Nah, orang Islam banyak yang tertipu menganggap bahwa agama Nasrani itu adalah agama Kristen itu adalah Nasrani. Salah. Nasrani bukan Kristen. Bible bukan Injil. Isa bukan Yesus. Yahya bukan Yohanes. Moses bukan Musa. David bukan Daud. Jadi kita harus berusaha memisahkan. Jangan berusaha menyamakan. Nggak bisa. Kalau kita berusaha menyamakan, kita tidak bisa mengislamkan orang Kristen. Nggak bisa. Sudah ribuan saya islamkan orang di Indonesia ini dengan buku dan karya saya. Nggak pernah ada ribut di mana-mana, ada komplain dari pihak Kristen, nggak pernah. Karena semua pendeta di dunia ini tahu tentang Muhammad, tapi mereka tidak akan berani dan mampu meninggalkan jabatan kependetaan yang menjanjikan harta dunia. Mana ada pendeta mau masuk? Tidak ada pendeta yang berani masuk Islam. Pendeta itu kerjaan Belanda, kerjaan malas. Enak sekali kalau jadi pendeta. Orang yang jadi jemaatnya harus bayar sama pendeta. Pengusaha masih perlu modal, pendeta nggak perlu modal. Pendeta itu cuma mimpin jemaatnya, lalu dari jemaatnya bayar kepada si pendeta. Lalu pendeta ini disebut sebagai hamba Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tuhan punya Allah Tuhan. Masya Allah. Saya sebagai seorang ilmiah, saya tidak pernah membenarkan agama Kristen itu dari dasar fondasi dogmanya. Kenapa? Karena teori the Holy Bible, perjanjian lama dan baru itu semuanya palsu. Kitab-kitab Kristen yang ada yang mereka pegang itu semuanya nggak benar, nggak beres. 400 tahun Nabi Isa sudah dimuliakan, baru kitab itu ada. Jadi saya tahu terjadi perdebatan, terjadi pembunuhan, ada yang diadu dengan singa, ada yang dilempar, dibakar di dalam aspal. Bukan main kerasnya. Dan Paulus ini adalah orang yang terakhir membunuh pengikut Nabi Isa. Lalu hari ini orang Kristen rasulkan. Ini gobloknya minta ampun. Lalu saudara katakan, kenapa orang Kristen nggak tahu? Orang Kristen nggak tahu kalau cuma jemaat. Tak bukannya banyak orang Kristen yang profesor, banyak yang pintar-pintar, betul. Banyak yang pintar, tetapi menafsirkan filsafat dan permainan Paulus itu perlu studi. Supaya kita tahu, oh ini kebohongan Paulus. Makanya yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang pintar. Bukan orang-orang beda ya. Hidayah itu beda, setiap orang beda. Ada yang masuk Islam karena suami, ada yang masuk Islam karena istri. Tapi kalau yang masuk Islam dengan satu keluarga, berarti itu dicoba aja sains. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan saya sudah siap mempertanggungjawabkannya.
Makanya ada petugas dari pihak kepolisian, dari Kristen, ada tentara juga di polisi di Kendari pernah marah sama saya. Pak Ustadz, kenapa? Saya ini orang sama-sama kawanua. Iya lalu. Tapi saya Kristen. Iya lalu. Nah Pak Ustadz, saya tadi agak kurang senang dengar Pak Ustadz ceramah. Kenapa? Nah, di Masjid Al-Akbar itu di sebelahnya itu pendeta saya. Kok Bapak yang jadi nggak senang? Ya karena Pak Ustadz bilang pendeta saya masuk neraka. Betul. Coba tanya kalau saya bohong. Kasat Intel Kendari, Polres Kendari itu pernah berdebat dengan saya. Kasih tahu saya bilang tidak ada pertolongan dari Muslim. Satu manusia Muslim tidak pernah saya bergantung harap untuk membela jihad saya. Keliling Indonesia tidak pernah ada pengawal, hanya dengan istri. Oleh Rasulullah SAW, ini ustu birobbi warobbikum. Saya sebenarnya sudah bosan hidup di dunia. Lebih baik mati lebih cepat, alhamdulillah. Karena Islamnya saya itu bukan Islam di otak, bukan di mulut. Islam saya ke lubuk nurani yang paling dalam. Makanya saya lihat orang-orang mencapai kedudukan jadi caleg, menduduki jabatan presiden dengan ambisi dan egoistik saling menjelekkan. Masya Allah, kiamat sudah dekat. Hati-hati, jangan terbuai dengan rayuan dunia ini. Alamatul kubro. Hiburan saya siang malam hanya Al-Quran. Siapa yang mau sama takut? Jenderal 100 bintang. Tidak ada yang saya takuti.